Memasuki acara yang kelima, yaitu acara inti tausiah agama oleh Al-Mukarram Ustadz Syahwid Hasan. Kepada Al-Mukarram Ustadz Syahwid Hasan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhiru ba'da kullil akhir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bukan nyanyi yang qori tadi, bukan. Saya hanya menyampaikan kalau di Karya Maju ada kori, nggak ketinggalan Linggosari pun punya kori. Yang lebih miris lagi, kalau yang tua yang tampil, yang muda kemana? Betul. Kalau saya jadi masyarakat Karya Maju, jujur izin tenan. Beliau ini harusnya sudah jadi guru, bukan tampil lagi. Yang mudanya kemana? Sibuk dengan slotnya, sibuk dengan HP-nya, betul? Saya tadi meraba dada saya, Allah, harusnya beliau sudah jadi guru. Saya sekarang gak pernah lagi tampil jadi kori, ngajarin anak-anak. Ya Bu, makanya nyuwun sewu, Bu, tolonglah anaknya diajarkan. Jangan sibuk dengan dunia. Kalau anak mau mondok, pondokkan sekarang. Kalau memang harus nangis karena iba masih kecil, nggak apa-apa, nangis sekarang. Pak Yai mau mondok ke anak masih kecil. Namanya mondokan anak Pak Kades waktu kecil. Kalau sudah gede, gondrong atas bawah, percuma. Wis ndablek. Betul? Kalau Anda sayang memang berpisah dengan anak, nggak apa-apa nangis. Daripada nanti Anda nangis sudah tua di saat anak sampean gak bisa apa-apa. Betul? Sekarang kita masih kuat melotot sama anak Bapak Ibu. Anak dibentak masih takut. Sekarang tunggu 20 tahun lagi mendatang. Ketika Anda gagal mendidik anak, Anda melotot sama anak. Yang ada anak, kita dipelototin lagi sama anak. Ini anak mau nangis dicengcerikan. Ngerti sampean dicengcerikan, ditangisi, bahasa Inggrisnya ngahung-hung. Tuh, ya harusnya, makanya maaf nyuwun sewu Pak Kades. Tenang Bu ya, ceramah nggak harus panjang, biar pendek yang penting masuk. Daripada panjang-panjang nggak masuk. Lagi pula nyuwun sewu hajimu, agenda saya bukan di sini, mana Pak Nandar tadi. Ya, agenda saya siang ini nggak di sini, saya dipinta di Betung. Ya, sudah di DP lagi.
Saya gagalkan Pak Kades demi Karya Maju. Karena saya lama ya, sudah lama nggak masuk Karya Maju. Saya bela ke sini nggak apa-apa. Saya gagalkan DP-nya. Ya, lagi pula ngapain jauh-jauh ke Betung, mending ke sini sama-sama dapat dulur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Gusti. Aduh, aing kurang ajar eta lambemu. Duit, wae duit. Selama kau berharap duit dulur, baik. Ya Allah, ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Kepala Desa, Desa Karya Maju, Bapak Yas Budaya, Sarjana Hukum dan Ibu. Ibu mana? Alhamdulillah. Sehat Ibu? Ibu yang keberapa? Oh, 1. Ojo nesu tau Bu, aku kertakon. Pak Kades langsung ngomong begini. Kan saya hanya nanya, betul nggak? Cuma nanya, nggak usah emosi kok. 1 aja yang penting dirawat gitu ya. Kayak Pak Haji Harsono itu 1 aja. Ya Pak Sukidi 1 aja dirawat. 2, 3 itu hanya berlaku untuk kiai. Pak Yas Budaya tadi ceramah kepada masyarakat Karya Maju, jangan membakar lahan, apalagi membakar hati. Betul? Hati-hati, lahan jangan dibakar, apalagi hati. Jadi alhamdulillah ini istrinya nyalon, Kang Nanar juga nyalon. Saya doakan semuanya jadi. Kalau ada 2 dewan di 1 desa, selesai hot mic jalan ini. Gitu. Kan dipilih oleh rakyat, kalau sudah jadi harus mikirin. Makanya nyewon sewu, maaf. Saya ceramah agak keras sedikit. Diundang lagi ayo, nggak diundang juga nggak apa-apa. Ya punten wae, ini cara saya. Betul? Bu, kenapa sekarang kriminal makin merajalela? Pak, pencurian sapi di mana-mana. Pencurian sawit di mana-mana, pencurian walet di mana-mana, pencurian istri juga. Yang ngaku jadi korban pencurian. Punten. Sekarang kriminal merajalela, perampokan, pembegalan di mana-mana. 1 jawabannya, karena masyarakat tidak pernah puas dengan hukum yang ada. Betul? Hukum di negeri ini kan hukum pisau. Ke bawah tajam, ke atas tumpul. Hanya ada di negeri Indonesia yang sudah divonis mati bisa berkurang menjadi seumur hidup. Betul? Hanya ada di Indonesia yang sudah divonis 20 tahun penjara bisa berkurang menjadi 10. Kenapa? Karena yang melanggarnya pejabat. Coba kalau tukang manen, tukang muat, ngambil ayam tetangga sebelah, belum nyampe polisi sudah habis digebukin masa. Ini makanya sekarang punten nyewun sewu, Indonesia sekarang sudah menjadi tamu di rumah dia sendiri. Ternyata Pak Kades, sekarang perusahaan besar yang ada di sini, kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Ini yang suka ceramah. Pinang Emas, Longsum, Indofood, Gudang Garam, mereka ya yang mengelola, kita yang punya negeri kita. Tapi kita sudah menjadi tamu di rumah ia sendiri. Tuh, Bu, siapa yang duitnya gede? Siapa yang bayarnya besar? Yang namanya juga kita sudah nggak hafal. Tung Tung Seng, Ping Chia Hai, Liang Tai. Teko Cheng. Siapa satpamnya? Udin, orang A1. Tukangnya punya Omod. Realita. Kita mau jadi panen, tukang manen di PT aja harus punya kelakuan baik. Betul? Ini realitas. Saya sering masuk di sana. Saya kalau nggak dibayar mahal nggak mau di PT. Ya iya lo PT nggak menghabiskan sawit 1 truk. Tapi kalau di A1 enggak lah. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Lillah, nggak boleh ya. Pokoknya lillah, tenang aja Hajimu. Ya kecuali dia ridho saya bawa. Ya kalau juga nggak ridho saya tunggu kan gitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Bu, sehat.
Pripun kabare? Kumaha kabarna damang? Alhamdulillah. Kalau saya perhatikan Pak Yas, sorga itu nanti yang berdomisili adalah wanita. Yo, udah kelihatan kok ini. Pak Ustadz, di A1 itu kalau peringatan maulid siang, bapak-bapaknya sibuk. Bohong. Aku ngerti mancing sampean. Jangan bohongi kiai. Ngerti potonganmu. Boro-boro pengajian lo suruh upacara malah mangkat ngentul. Betul Pak Yas? Coba kemarin ketika peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kalau semuanya datang di lapangan, penuh lapangan. Suruh menghormati pahlawan aja. Mengheningkan cipta mulai dengan seluruh. Itu banyak yang gak hadir Pak. Berapa jam kita hadir. Rasa syukur kepada pahlawan yang sudah membela kita. Indonesia kalau dipikir secara dohir mustahil bisa merdeka. Bambu runcing bisa mengalahkan tank baja. Bambu runcing bisa mengalahkan meriam. Tapi dalam undang-undang berkat rahmat Allah. Jadi Indonesia ini merdeka berkat rahmat Allah. Bersyukur malah orang teko. Ya Allah Gusti. Kenal Jenderal Sudirman? Kenal di mana? Astagfirullahaladzim. Ngaku beh ya. Awak dewe brondol ngerti Jenderal Sudirman. Pak Haji, Pak Kades, Bu, Pak, Jenderal Sudirman itu wafat di usia yang masih relatif muda, 34 tahun. Yang namanya pengkhianat bangsa itu Pak Kades dari zaman dulu sudah ada, apalagi sekarang. Tuh, dulu pengkhianat sudah ada. Ketika Jenderal Sudirman hadir dalam satu tempat bersama jamaahnya, pengkhianat ini lapor sama company. Company, Jenderal Sudirman ada di tempat ini. Apa kata company? Ayo kita tangkap. Ketika company datang, Pak, Jenderal Sudirman mendengar telinganya company datang. Apa kata Jenderal Sudirman? Istau wa'tadilu afdalu dzikri fa'lam annahu qauluhu la ilaha illallah. Jamaah lurus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Company datang. Hai, pengkhianat itu bohongi kita. Dak kate Jenderal Sudirman di sini, mereka ada orang tahlilan baik. Padahal Jenderal Sudirman ada di situ, Pak. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Jenderal Sudirman itu sakti? Tidak. Apakah Jenderal Sudirman punya jimat? Kata siapa ngomong enggak? Punya. Sok tahu loh ya. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu ini sotoy semua ya. Jenderal Sudirman itu grup hadroh punya jimat. Namun jimatnya Jenderal Sudirman itu Pak, bukan kayak jimat orang A1. Kalau jimatnya orang A1 ingin kebal, anti bacok pakai sabuk raja. Dipakai sabuk anti bacok, rokok geng ngutang. Kan ngisin-ngisin itu. Pakai kalung ayat kursi dipakai, tapi sholat enggak. Jenderal Sudirman punya jimat 3. Paling tidak ibu bapak pulang dari maulid ini bawa. Pertama, Jenderal Sudirman itu tidak pernah terlepas dari air wudhunya. Jenderal Sudirman Pak, batal wudhu, pantas dilindungi. Jadi masyarakat Karya Maju tolong usahakan jaga wudhunya. Mau ngantarkan anak TK ke sekolah, Bu Kades, wudhu. Biar di sekolah nggak ngomongin tetangga. Mau ngaji, wudhu. Mau manen, wudhu. Mau ke pasar, mau malam Jumat. Jangan dianggap enteng ini. Ibu jangan ketawa. Kalau ingin punya anak soleh-soleha, adonannya harus pas. Betul Pak? Kalau ibu sekarang punya anak dablek, bedegong, susah diatur, salah adonan. Pak Ustadz, anak saya masalah gaul. Bukan salah gaul itu, salah geol. Bu,
Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah, istrinya Ali bin Abi Thalib. Dia itu kalau mau menyusui Pak Hasan Husain anaknya tidak pernah terlepas dari air wudhu. Nggak pernah dia memberikan ASI sama anak kalau nggak wudhu, khawatir nggak barokah. Wudhu dulu Fatimah baru diberikan ASI sama anak, pantas anaknya soleh. Orang karya maju, ibu-ibu nyusuin anak boro-boro wudhu sambil nonton jaranan loh, cak burahol. Pantesan jaranan makin ngamuk. Mending nonton jaranan Pak Haji, mendengarkan ceramah ustadz paling depan dewe, anaknya wah, nggak pandang ustadz lagi ceramah, sat burahol. Akhirnya kan penceramah salah fokus Pak, materi hilang. Bu, mau kondangan wudhu. Ibu kalau mau kondangan ke tempat tetangga ada pesta wudhu, biar pulang kondangan nggak menjelek-jelekan yang punya hajat. Di tempat saya ini banyak ibu-ibu pulang kondangan suka menjelek-jelekan yang punya hajat. Yuk, sampai harus kondangan, aku lagi balik, alo tenan dagingnya. Awas, awas. Ada di sini ada yang kayak gitu, ada. Saya yakin A1 murni 100% Kang, tidak ada yang ngaku. Yuk, aku lagi kondangan. Ya Allah yuk, dagingnya empuk tenan. Pelaminannya ya Allah mewah. Tendane wafi tenan. Sing wedone maca ayu tenan. Sayang sing lanang wireng ya Allah. Itu kan nggak perlu. Bu, makanya maulid ini merubah ke depannya Bu, supaya kita lebih baik. Ingat, jangan terlena oleh usia muda, syarat mati nggak harus tua. Jangan kau terlena dengan tubuh yang sehat, syarat mati nggak harus sakit. Betul Bu? Makanya alhamdulillah ini. Yuk nostalgia sedikit. Dulu ketika Abah ini masih SD, Bu, kan pernah SD dulu. Ibu apa langsung jadi sarjana? SD kan? Asad bahasa saya mah. Kalau dulu bapak saya SR, sekolah rakyat. Saya SD. Ketika SD gini kata guru, anak-anak, hari ini kalian boleh pulang karena guru mau rapat. Seneng nggak? Bukan seneng lagi Pak, mencelat kok jendelo. Yes. Ya, sampai tas ketinggalan di dalam, saking senengnya. Langsung, ayo boleh cacing. Mangkat mancing. Artinya pulang sesuatu yang sangat menyenangkan. Bu Kades aslinya dari mana? Aslinya dari mana? Di Palembang. Nah, Palembang. Setelah di sini 2 bulan, ingin ke Palembang ketemu dengan keluarga. Seneng nggak Bu Kades? Waduh, bukan seneng lagi, terbayang. Betul kan? Ibu yang dari Jawa, punten, kan sama 8. Ini tahun berapa Pak Kades? 80 kan ya? 80, Lilin 81. Sampean yang dari Jawa ke sini setelah 10 tahun ingin mudik ketemu keluarga. Seneng? Seneng, terbayang waktu di Jawa ya Bu ya. Rumah gede. Ya Allah, rumah gede gitu. Dari serambi, dari apa namanya, bambu yang dianyam. Betul kan? Semuanya atasnya alang-alang, sama dengan rumah saya. Makanya saya nekat ke sini merubah nasib. Itu pintu pun dari bambu, itu ya. Excelnya pun ditutup pakai bambu. Itu lawang kapan dibuka muni, kekere. Lawangnya Pak, muni, kekere. Terus ditutup, melarat. Terus jendela ditutup, blangsak. Sekarang kita tanya, yo, rumah Pak Hajimu, kita tanya rumah Pak Yas, kita tutup, apakah bunyi melarat? Yakin beda bunyinya, gablek. Gablek wisuki. Sudah pada kaya. Makanya nyuwun sewu, Anda yang kaya jangan sombong di sini, ngerti kartune.
Betul? Kalau sampean di Jawa orang-orang kaya hebat, dah bakalan sampean nekat datang ke Sumatera. Yang merubah kita datang ke sini karena kita merubah nasib di Jawa orang tidak punya. Betul? Terutama ibu-ibu. Pakai perhiasan boleh, tapi jangan terlalu over. Montong-montong gaji lagi meledak, cincin kabeh dipakai. Sesuku kali 5 dipakai. Yuk harap nanti ngaji. Kayak ayam potong. Sampai di masjid, assalamualaikum. Masya Allah. Di musola pura-pura pilek. Maaf ya bu, lagi pilek. Maaf ya bu. Astagfirullah. Kondangan, jilbabnya gede, kalungnya di luar. Ada. Ada yang kayak gini, ada. Lebay. Jilbabnya gede, kalung di luar. Nek melakung giang ini. Pulang kondangan mati. Kan sayang emas banyak, betul nggak? Kalung bandul gede, cincin banyak, kan sayang ditinggalkan. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah penerus emas tersebut? Satu jawabannya bu, Ruwono Maknom. Maknom. Ibu, bu, pasti senang kita pulang. Nah, jawabannya adalah kita pun sekarang sama, lagi merantau di dunia, nggak lama lagi, setahun 2 tahun lagi, bahkan mungkin esok kita akan pulang ke akhirat. Seneng. Menang toh? Menang sampean. Mau pulang ke akhirat, tadi pulang mudik ke Jawa seneng, mau ke Palembang seneng, giliran pulang ke akhirat menang. Mau ngomong seneng takut nanti habis asar, mau ngomong seneng takut nanti maghrib, mau ngomong seneng takut nanti isya. Pertanyaannya adalah kenapa pulang yang satu ini terasa berat? Satu jawabannya, karena kita pulang tidak membawa bekal. Coba tanya Bu Kades, mau ke Palembang dengan bapak, dengan anak, bawa uang hanya 300, sama saja dengan nekat. Betul? Sampean ke Jawa dengan anak banyak, bawa uang hanya 1 juta, maaf, sengsara. Itu nekat namanya. Sama, kita mati tidak membawa amal dengan mati yang nekat. Makanya bu, mulai sekarang dibenahi hidupnya. Ya, dibenahi. Anaknya suruh mondok, ajarkan Quran. Ibu jangan berani sama suami. Dosanya gede bu. Paham? Seorang istri yang tidur membelakangi suami dengan sengaja. Saya ulang sekali lagi. Pasang kupingmu dulu. Pasang. Seorang istri tidur membelakangi suami, apalagi ada unsur kebencian, jengkel sama suami, dilaknat sampai subuh. Awas. Kata si bapak-bapak, alhamdulillah, lambemu kui, alhamdulillah. Bu, bertengkar sesama suami dan istri hal yang lumrah, betul? Tapi sebelum masuk malam, istri minta maaf. Bang, maafin mama, tadi mama hilang. Gitu. Ini mau diajak ibadah sama suami malam Jumat. Suami kan biasanya penyakitnya emah. Haji Tarsono juga masih emah juga kelihatan. Pak Yai, ya apa namanya, Sukidi juga emah. Pak Yas juga emah. Ya semua, Pak Cimu juga emah. Yang emahnya kadang-kadang kumatnya tidak jelas. Mah itu kumatnya tidak jelas, kadang habis isya, kadang tengah malam, kadang menjelang subuh. Mah. Istri kodongar, ini mah diajak ibadah, masih asik nonton Ikatan Cinta. Opo to pak, aham, batuk ngopi obat dulu. Ya Allah, padahal itu ibadah, ya bu. Diajak kayak gitu pakai pantun, burung pipit di daun kedondong, minta duit dulu dong. Nah, ini istri-istri zaman sekarang pak, diajak ibadah pakai pantun, Pak Kades, burung pipit di daun kedondong, minta duit dulu dong. Untung bapaknya pinter pantun, burung pipit di daun kedondong, jepit dulu dong. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu anta syamsun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa anta misbahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya habibi ya arusal ya muayyad ya mumajjad ya imam al-kib. Sekali lagi lebih sempurna. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta Bu sama Rasulullah. Betul. Dari mana ibu bisa bicara cinta kalau kepribadian Rasulullah nggak tahu? Bu, yang namanya orang kalau sudah jatuh cinta, salah satu yang paling kecil apa? Banyak menyebut namanya. Ibu ditinggal anak baru seminggu aja karena cinta, ya Bu? Nangis berlinang air mata saking sayang. Betul Bu? Saking cinta, anak gak ada 2 hari, Pak, anaknya nanti ya cinta. Ibu ditinggal suami seminggu, suka ditanya enggak? Boro-boro. Malah wis pena, gampang golek meneh. Alah potonganmu. Bu, tuh, dimanapun ku ingat, kemanapun ku ingat, di semua waktu ku ingat padamu kekasih Rasulullah. Betul Bu? Lagi makan ingat Rasul, lagi ngaji ingat Rasul, lagi berjalan ingat Ku menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Sedih Bu kita, nangis saking cintanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi. Nyuwun sewu Pak, di padang mahsyar nanti bagaimana di saat satu ya kita dihadapkan dengan yang sangat luar biasa, matahari 7 1 jengkal dari ubun-ubun. Tujuh matahari sejengkal dari ubun-ubun. Ini baru 1. Kayak gini jauhnya panas. Ya Allah Gusti. Bagaimana nanti? Dari mana kita akan mendapatkan satu teduhan, satu naungan selain syafaat baginda Muhammad? Ya Rasul, tolong kami ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Umatku. Ada orang karya maju nanya, Pak Yai sok tahu. Dari mana Rasulullah mengenal kita? Rasulullah kan di Madinah, di Mekah, kita mah di A1. Nih makanya ngaji. Ngaji. Dari mana Rasulullah bisa mengenal kita? Nih nanti yang membedakan umat lain dengan umat dia, siapa yang wajahnya mengeluarkan cahaya karena seringnya tersiram air wudhu.
Siapa yang dari tangannya bercahaya karena seringnya disiram air wudhu, matanya tajam karena sering tersiram air wudhu, tutur sapanya indah karena sering berkumur-kumur dengan air wudhu, itulah umatku, kata Rasulullah. Makanya wudhu. Nih jimatnya Jenderal Sudirman. Pertama, wudhu. Yang kedua apa? Selalu berzikir kepada Allah. Mengangkat senjata dalam hatinya, la ilaha. Perang hatinya, la ilaha. Pantas dilindungi. Yang ketiga, Jenderal Sudirman tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Bu, mau nanya boleh? Ada nggak di antara jenengan yang pernah sengaja meninggalkan sholat 5 waktu? Astagfirullahaladzim. Untung sampai nece urip. Bu, ya Allah. Sun, maaf. Saya analogikan. Ini kaleng, ya Bu, Pak. Di dalam kaleng ini ada air. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa air yang ada di dalam kaleng ini tidak ada yang netes jatuh ke bawah? Semua bisa menjawab. Kenapa? Karena wadahnya nggak bocor. Sholat kita ini Bapak Ibu laksana kaleng ini yang tidak koyak dan tidak bocor. Dan airnya adalah amal soleh, zakat kita, ngaji kita. Semakin banyak isinya, semakin banyak tabungan kita di akhirat. Tapi kalau wadahnya bocor, sholatnya bocor, nyuwun sewu, berapapun diisi amal akan tumpah ke bawah. Makanya sholat, ya, nggak mampu berdiri, duduk, lungguh, ya, duduk, calik, nggak mampu duduk karena kolesterol, asam urat, encok, kencing manis, ya, berbaring di kasur masih bisa. Nggak bisa berbaring, miring, meter-lentang, nangkarak, melumah nggak bisa isyarat, mata, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allah, sujud, Allahu Akbar, macam suwi tenan, mati berarti. Repot amat. Betul? Makanya kalau kita sudah tidak mampu lagi untuk sholat, paling gampang disolatkan. Ini ada satu cerita Pak Kades, nyewun sewu, jangan kesinggung ini. Ada kades di suatu tempat mati. Ini kades sana, bukan kades ini mah barokah luar biasa, jenom masih sehat. Kades di sono, kades mati. Ketika itu dalam satu desa, punten nyewun sewu, lagi ziarah para ulama kiai, ziarah wali songo. Tidak tersisa satupun kiai. Tidak ada yang sanggup menjadikan imamnya. Akhirnya datang sekdes. Pak sekdes, punten nyuwun sewu, ini para kiai nggak ada, jadi kami nggak berani jadi imam, sampean aja sebagai sekdes. Sekdes bingung, piye yo? Mau diterima takut salah, nggak diterima gengsi Pak sekdes. Yowes, oke. Kata siapa? Kata saya barusan. Astagfirullahaladzim Gusti. Saya yang ceramah sekdes. Kata sekdes gitu loh. Bu. Bu. Akhirnya benar. Sekdes memberanikan diri dengan modal hanya katanya aja. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar, 4 kali takbir Pak Haji, ruku, Allahu Akbar. Bingung jamaah. Tapi yang namanya makmum kan harus melo. Akhirnya sebagai imam ruku, dia ruku. Setelah itu salam. Setelah sholat diprotes sama jamaah. Sepurane Pak Sekdes. Aduh apa? Setahu aku melo sering nyolat ke jenazah itu. Udah kate rukunya. Ngapo Pak Sekdes tadi pakai ruku? Sekdes mulai gengsi. Tapi karena dia pinter, akalnya luar biasa. Aku tahu pulo. Nyolat ke jenazah itu udah pakai ruku. Aku tahu. Cuma yang mati ini kades. Jadi ruku tadi ini penghormatan terakhir. Astagfirullahaladzim. Itu ternyata Sekdes lolo. Alias blow on bin oon.
Segala pekerjaan itu kalau diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tinggal menunggu saat kehancurannya, betul? Kalau ngurusin rakyat, jagoannya Pak Kades, Pak Dewan, bukan kiai. Betul? Kalau ngurusin umat, kiai. Jangan kiai jadi pemborong jembatan, Pak. Kalau kiai jadi pemborong jembatan, 1 bulan cukup dengan firman Allah. Pak Kiai gimana ini besinya? Sebentar. Wa qala Rasulullah mustaqim rahimakumullah. Belum ngerangkai besi. Maaf. Saya itu perawiknya siapa? Sampai berapa tahun? Sama, betul Bu? Orang yang harus ahlinya. Mukul ini, maaf, mukul hadroh. Kalau bukan ahlinya, nggak berutuk jelas. Coba kalau ini makan enak tadi ya. Enak banget. Ketak, indas Bu. Tak indas Bu. Ketak, indas Bu. Bokmu. Wah, enak tenan ya. Alamate anak. Kelihatan kalau orang-orang yang ahli sedekah, ya ahli salawat. Mugorom. Menang. Mugorom. Ya Mustafa nal mukarram. Ya Rasul. Mugorom. Qalbi bi hubbika. Ya Mustafa nal mukarram. Ya Rasulullah. Jamalak ma fisnain. Masafit ain asar fuadi wizad widadi badri duza ya Zaid. Kata ibu-ibu, bojoku gak kaya ngono ya. Emang gampang bisa nyanyi kayak gitu. Hanya gue guys. Bu, solawat ya Bu ya. Solawat. Alhamdulillah ya. Makanya sekarang saya nggak jauh-jauh maulid ini ya Bu ya. Nggak perlu kita panjang-panjang terus ngalang-lang kalau bahasa kaminya, ujung-ujungnya suul khotimah. Ibu nanti ditanya sama suaminya, "Ma, tadi pengajian siapa yang ngisi?" Abah Sawit Hasan dari B3. Apa materinya? Empuh Pak. Wong guyo ku melok wae. Ini penyakitnya. Bu, ingin hidupnya tenang, badannya sehat, rezekinya lancar, syukuri apa? Hidup adalah syukuri. Jangan membanding-bandingkan pendapat suami Anda dengan suami orang lain. Rezeki sudah tertukar, tidak pernah akan nyasar. Rezeki sudah tertakar, maaf, tidak pernah akan tertukar apalagi nyasar. Tetaplah kalian sabar. Gitu. Ini mau jiwa kenal pot. Sampean dulu jiwa kenal pot. Orang lain yang naik, sampean yang ngebul. Orang yang lain yang naik, sampean yang panas. Tetangga beli yang kulkas, sampean masuk angin. Itu kan kenal pot. Papa kerokin mama. Emang kenapa? Masuk angin Papa. Emang kenapa? Tuh kulkas turun. Awas. Tetangga masang parabola, sampean sibuk nyari paramek. Itu namanya jiwa kenal pot. Ya Bu? Suku yang gampang orang sakit, gampang orang mati. Rungokno ini, ya. Gampang dia sakit, gampang mati. 4 pola, Bu. 4 pola Bu Kades. Pola makan, pola pikir, pola hidup, keakehan pola. Yang nomor 4 ini keakehan pola. Suami gaji 2 juta, gaya hidupnya jadi 10 juta modal. Betul Bu? Anda kuat beli jilbab harga 1 juta, monggo. Silakan bergaya sesuai jangan sesuai kemauan. Tahun 80 Pak Yas, kenal Bang Haji Roma Irama? Wih. Kenal dulu pernah ke B3 ya? Sampai yang datang toh? Dari B3 jalan kaki lagi, nggak kebagian parkir. Bu,
Tahun 80 Pak, uang 1 juta itu mahal nggak? Tahun 80. Rika Rahim istrinya menuntut kepada Roma Irama minta diberikan jilbab harga 1 juta. Waktu itu Bang Haji hanya punya uang 700 ribu. Keluarlah lagunya, Bu. Karena Bang Haji ini pintar, dari orang melihat aja jadi lagu. Ya, sedikit emosi Bang Haji kepada istrinya. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati jua. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Tah 700, tah 700, Bang Haji. Ada bapak-bapak bawa truk dinanjak, gitu nanjak, mau mundur lagi, Bang Haji di belakang. Rem tangan sekuat tenaga, jangan mundur, bahaya. Ibu-ibu ke ladang, ada pisang tetangga di ladang mau diambil, Bang Haji di belakang karena ulama. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebang karena itu pisang orang. Jangan ditebang tuh, Bang Haji. Emang lagu ibu-ibu orang karya maju, mangku. Astagfirullahaladzim, Demek pupuk sampai Gunung Semeru, Jabang bayi Gilani. Ya Allah. Pantes moral anak sekarang hancur. Betul apa betul? Capek ceramah ya, nek serius. Biasanya sejam aku ceramah, betul nggak? Hah? 2 jam? Belum. Jadi terus? Masih kurang? Memang wanita tidak pernah puas. Wah, masuk ini saja. Memang benar ya, iya? Benar, kurang wae. Laki-laki udah letoy. Astagfirullahaladzim. Bu, jadi jangan kita ngaku cinta sama Rasulullah kalau tidak mau berkorban. Betul nggak? Sekarang maaf nyuwun sewu Pak Haji, semua Bu Haja, Pak Kades, kalau sekarang kita kumpul di musola Al Ihsan ini memperingati Maulid, nanti malam musolahnya sepi, gagal kita peringatan ini. Serius Pak? Kata imamnya, maklum Pak Ustadz mungkin masih capek. Emang ada hadisnya, nggak ke masjid nggak apa-apa kalau masih capek. Ada. Saya mau nanya, masjid Jami kita ini, Pak Haji ya, ini muadzinnya anak muda apa yang sudah tua? Pak, yang muda apa yang sudah tua? Yang tua banyak-banyak yang agak tua ya. Tuh, betul nggak? Ingin saya kasih resep? Bu, yang menjadikan masjid sepi dari jamaah, yang bikin masyarakat karya maju kok kadang-kadang malas mau ke masjid, jamaahnya sepi, maaf, manajemen masjidnya tolong dibenahi. Pertama, kalau ingin jamaahnya banyak, yang harus disiapkan sama panitia, sama ketua DKM, carikan anak muda untuk muadzin yang suaranya bagus. Kenapa? Adzan adalah panggilan. Bagaimana mau berangkat ke masjid kalau gigi tinggal 2 suruh adzan? Halo, ya Allah Karim, sopo saya ngapain mangkat Pak, betul? Puji-pujian, Rabbana, ya Rabbana, ya Allah Gusti. Betul apa betul? Orang tua itu kalau ngaji sudah nggak jeda lagi Pak, udah nggak jelas lagi. Yang bikin suara bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, gigi yang masih lengkap. Kalau gigi tinggal 2 mau pas saya dari mana? Apa Mbah? Ajarin ngaji. Ngaji apa Mbah? Fatihah. Ya udah, siratal ladina, siratal jadina.
Mau bagaimana jadi melipat lidahnya. Kita sirotol, dia si tolol. Orang sirotol ladina, si tolol jadina. Coba, nyuwun sewu Pak Kades. Mudah-mudahan setelah peringatan ini carikan muadzin. Kalau perlu bayar, Pak. Untuk apa kas banyak? Nggak penting saldo banyak itu, yang penting jamaah puas, betul nggak? Ini saldo digede-gedein, nggak dipakai percuma, dan kakek-kakek pening bawanya. Anak muda dong, nggak ada di dalam, cari dari luar. Khotib yang enak, imam yang enak, puas jamaah tuh, betul? Subuh 4:30, jam 4:15 tarhim anak muda. Salatu wassalamu alaik. Kata orang, sopo ya? Ya Allah, jangan matil tenang. Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah. Yakin masyarakat Karya Maju tangi langsung nguyok. Maksudnya habis nguyok langsung katoan. Ya Allah, Gusti. Langsung wudhu, mangkat ke mas. Kalau Anda dengan suara bagus tarhim kayak tadi, muadzin bagus masih nggak berangkat, munafik Anda. Ngaku NU ahli sunnah wal jamaah, boro-boro jamaahnya. Ya malah di rumah, itu namanya ahli bid'ah wal gagabah. Jangan gampang di mana-mana pakai NU, Anda sholat di rumah, hati-hati, itu dolim itu sudah. Betul? Bu? Sudah selesai tarhim, kok masih ada waktu 5 menit sebelum adzan. Sholawat. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Aduh, kata orang nyaman banget, kayak di ayun-ayun. Apalagi anak bujang yang adzan, si teteh mungkin bergejolak. Sahanya ditinggali si AA betul. Adzan sudah selesai, imam tampil. Imam pun begitu. Rungokno. Nyari imam itu jangan asal tua, Pak, sepurane. Kalau tuanya berilmu nggak apa-apa. Yang bahaya tua kejemur, keberangas. Cari orang yang Qur'annya tajwidnya amalnya bagus. Coba kalau ibu ngaji sholat, istawu wa'tadilu sawu sufufakum baina sufufi min tamami shalah mustaqim rahimakumullah. Sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Indahnya, Pak. Wal 'adiyati dhab'an fal muriyati qad'an fal mughirati subha. Ada Allah. Ini mah iman. Tiap ngimamin kul ya kulhu, kul ya kulhu, kul ya kulhu. Maghrib kul ya kulhu, isya kul ya. Subuh kul ya kulhu. Nggak ada lagi yang hafal selain kul ya dan kulhu, sampai jamaahnya yang banyak hafal. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Ada anak-anak lagi main di belakang, nyenggol, pasti kul ya.
Yang satunya lagi kulhu. Kuliah cacal kuliah. Kulhu. Ngomongnya keras, imam kesinggung. Dalam hati imam ganti Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Anak nambah rame. Anyar yo. Baru ya. Fasholli li rabbika wanhar. Lali. Karena nggak pernah dibaca. Karena gengsi. Dalam hatinya. Apu diu terusnya. Jamaah hening nggak ada yang hafal. Boro-boro jamaah imamnya aja lupa. Ketika hening anak dari belakang innalillahi pak. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Bu sampean ngundang ceramah nggak perlu jauh-jauh, betul nggak? Kadang-kadang sampean ngundang ceramah jauh-jauh, alah bagusan ceramahku. Serius tenan loh. Serius aku nggak bohong pak. Betul? Bayar 45 juta paling setengah jam. Ya aku lo sejuta ya samono. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Gusti ya Allah. Nyuwun sewu, nyuwun. Loh, kemarin kenapa saya ada kayak gini? Banyak orang protes jamaah di Karangagung di P2. Ngundang Gus Miftah, Pak apa namanya? Pak Nandar. Gus Miftah, Pak, 45 juta. Nepar sorban cuma dapat 35, cuma setengah jam. Mereka nggak puas ngundang Pak Abah. Jamaahnya luar biasa. Aku pikir aku pun nggak mau, harus sama dengan Gus Miftah. Terkadang kita ngundang kiai dari Jakarta ujung-ujungnya duit, betul? Itu hati-hati bu, sekarang itu. Tapi nggak apa-apa lah sekali-kali ngundang yang jauh-jauh, nggak apa-apa ya. Tuh, tapi jangan suka membelakangkan kiai yang deket. Ini ngundang kiai perhitungan, lambemu kui. Alah Ustaz Sabit Hasan kan sini B3 paling 5 liter. Walah. Bahkan kemarin saya kesinggung, ya dari Senawar, Pak Yai nyuwun sewu, tolong nanti tanggal sekian. Maaf Pak Yai ya, sekarang berapa pasarannya? Apa nggak kesinggung Abah nih? Berapa pasarannya? Aku tanya, emang aku lonte apa? Emosi aku Pak, jujur nggak? Emang aku lonte? Yang suka pasang tarif itu kan dongdot, seng-seong, lonte. Kiai kok pasang tarif? Kiai itu barokah, hadirnya dapat barokah, jadi jangan perhitungan. Ngasih kiai itu banyak, bagus, lebih banyak, lebih gitu. Asam tanah nongnya. Awas, ini aku jelas-jelasan ini like di YouTube nih. Awas, Bu. Sampai jadi kalau ingin nanti ceramah Pak Ustadz gampang, nanti ada YouTube-nya. Subscribe nanti. Saudara Nabi Muhammad. Bu, ngaji adalah dalam rangka kita evaluasi diri. Ngaji itu dalam rangka kita berbenah diri. Jadikan hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Betul Bu? Yo, kalau selama ini kita punya iri dengki, hilangkan ya Bu ya. Nyuwun sewu masyarakat Karya Maju, kalau ada tetangga yang usil dengan kita nggak usah dilawan. Kalau ada tetangga suka ngomongin kita nggak usah dilawan, berarti kita lebih baik daripada mereka. Betul apa betul? Asik aja baginda Rasulullah. Nyuwun sewu, jangankan kawan, lawan tunduk menjadi kawan. Nabi kita Bu, Nabi kita yang mulia ini Bapak, nyuwun sewu, jangankan kawan, lawan tunduk menjadi kawan, bahkan jin dibaiat. Jin Pak dibaiat. Makanya jenengan yang sudah haji kan ada di pasar Seng itu ya, ada masjid jin yang kecil, itu jin yang dibaiat. Rasulullah Pak, jin aja tunduk sama Rasulullah. Orang Karya Maju boro-boro, jin pada diundang. Ingin sugih pakai jin, papa ciwalakaci kuku belu dem-dem, ciwalakaci kuku belu dem-dem. Plekennya gandul gandul gandul, pantes lato-latonya gundal gandul baik. Kalau ingin kaya itu puji wong sekayu, begawe, makar.
bekerja. Bu, ojo aneh-aneh. Lawan tunduk menjadi kawan. Rasul Pak, sekarang ayo kita yang ngaku umatnya, dia mengatakan rindu kepada Rasulullah, harusnya seperti beliau. Kita sekarang boro-boro lawan, Kang. Kawan sendiri sering menjadi lawan. Beda partai ribut. Beda musola. Beda jenggot ribut, beda musola. Telunjuk yang gini apa? Ngac. Sing kompak toh. Ngacung. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Asam tanan ibu-ibu masa ngaceng. Telunjuk yang ngacung dengan yang berdiri di sini kadang-kadang beda musola. Alangkah dangkal Anda berpikir, Bu ya. Bu, kalau ada di masjid jami orang tahiyat Pak, yang satu illallah, orang Nahdien ini, kita orang NU, yang satu illallah. Oh. Biarkan Pak, nggak usah sibuk sampai sholat apa detektif. Lagi sholat kok ngono ya. Bu, yang telunjuknya berdiri begini punya dasar, betul. Yang bergoyang kayak gini pun punya dasar. Selagi masih hadap ke kiblat, kenapa harus ribut? Betul nggak? Kalau masalah telunjuk dibahas Pak, berarti maaf, setiap orang sholat wajib ada telunjuknya. Terus bojo sampean sing buntung piye? Karena egrek papat ente, tinggal jempol. Illallah. Ngoten. Lagi husu-husu anaknya ke depan, menang, bubar sholatnya. Betul? Sholat bukan dengan telunjuk, monggo. Yang telunjuknya tegak dengan yang goyang silakan, nggak usah ribut. Betul? Tapi sholat dengan hati. Waja'a biqalbin munib, dengan hati yang bersih, bukan dengan telunjuk. Jadi kalau ada di sini sholat telunjuknya begini boleh, yang begini pun boleh. Yang nggak boleh adalah yang dibalik begini. Ini baru usir dari musola, aliran sesat. Suruh sholat sama istrinya di rumah. Bu, jangan aneh ya. Makanya kapan? Makanya nyuwun sewu Baji. Banyak orang curhat kepada saya, Bah, masjid kami ini sekarang banyak didatangi aliran-aliran anyar, banyak aliran-aliran baru. Saya tersenyum aja. Saya pikir jangan salahkan mereka kalau datang ke masjid Anda. Ya, salahkan saja orang NU-nya yang tidak mau datang ke masjid. Betul? Daripada masjid sepi diisi oleh mereka, giliran diisi sampean baru komen. Komen tak ora. Betul? Makanya sekarang ayo ratkan barisan. Jilbabnya Bu ya, keluar pakai jilbab. Tuh, tutup auratnya. Ingat wanita semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ya Bu? Tuh, sholawatan, joget-joget hindari. Ini. Senam bagaimana? Senam yang sopan. Ya, kalau baris sama laki-laki di belakang yang sopan. Ini kadang-kadang ampun. Satu. Yang belakang laki-laki dua. Selesai. Aduh, Bu, giliran senam kompak sampai kemana-mana, giliran pengajian males. Betul? Tuh, Bu, ibu-ibu muda, boleh wasiat dikit, ibu-ibu muda. Sayangi rumah tangga Ibu ya. Sayangi rumah tangga kita. Ingat Bu, banyak orang ketiga sekarang. Orang ketiganya siapa? Media sosial. Maaf Bu, kehancuran rumah tangga di era ini Haji, media sosial yang menghancurkannya. Kalau dulu orang bercerai bisa jadi lemahnya ekonomi. Tapi sekarang maaf ini. Dulu bisa jadi bercerai karena apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Tapi sekarang HP yang menghancurkannya. Makanya punten Bu, kalau ada ibu, bapak-bapak ngebel sama ibu, tolong tegas. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? DKT bapaknya begawe Pak. Nanti jam 2 baru balik. Maaf ya, DKT orang di rumah. Assalamualaikum. Orang Bu. Jadi, tegas nian ibu ini.
Tidak lagi mau berani ngerayu. Yang bikin hati jadi meleleh laki-laki, birahi laki-laki timbul, perempuannya lebay. Halo, Assalamualaikum. Siapa ya? Gak ada, cuman ada saya. Sini aja. Aduh, aduh, tinggal menanti saat kehancuran. Bu, nih ya, biangnya adalah wanita. Dengerin gak semua? Maaf nyuwun sewu, saya sampaikan kepada Anda, seorang tamu tidak pernah akan maksa masuk ke rumah kita kalau tuan rumah tidak mengizinkan. Betul. Sedahsyat apapun seorang laki-laki merayu ibu-ibu, kalau ibu punya iman dan harga diri, tidak pernah akan terjadi yang namanya perselingkuhan. Tuh. Makanya orang nanya, Pak Yai, selingkuh itu apa sih? Selingkuh adalah pertemuan ulat bulu laki-laki dengan ulat bulu perempuan yang sama-sama gatal. Kalau saya cerdas kayak gitu, nggak suka Rene. Memang kenyataan kayak gitu kan. Sayangi Bu, kalau sudah hancur rumah tangga kita, orang ketiga coba tanggung jawab nggak? Nggak bakalan, tetap aja suami ibu. Ibu, Bu, cantiknya istri hanya untuk bohong. Bohong. 100% nggak percaya. Menang sampean. Katanya untuk nih menang. Pak. Woi. Pak tak ada dusta di antara kita. Saya mau nanya, kita sesama laki-laki yuk jujur-jujuran Pak ya. Ini kan istri Anda datang kan? Datang. Aku takon, bojo sampai nang rumah kayak ngene nek maca. Kayak gini nggak cantiknya di rumah? Betul? Giliran apa ngaji kondangan alis kayak celurit Madura. Masya Allah, manyun kayak lohan. Masya Allah. Giliran apa kondangan, giliran neng omah, aduh, ya Allah, daster. Wih, meneh, kutang jamuran, Pak. Cantolannya ganti cemiti, di demek bojone nusuk, mak kutangmu kuwi lho. Ibunya masih jawab sampai pilih wadahnya po isine toh. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Bu, boleh jujur? Wis ta ning guyu wis to. Wis to. Bu. Tapi nggak apa-apa, ketawa sih. Bikin orang ketawa itu ibadah. Inilah ceramah saya. Jadi kalau segini banyak orang ketawa, ada satu aja orang yang manyun, baik. Diem aja, berarti dia punya dua masalah. Serius Pak. Kalau sekian banyaknya orang ketawa, ada satu orang yang cemberut saja, berarti punya dua masalah. Bisa jadi dia sakit, yang kedua banyak utang. Makanya salah satu tempat yang aman dari orang nagih adalah masjid. Ya, jadi ibu kalau ada orang nagih ke rumah, Bu, maaf bapaknya ada dak? Oh, udah kate, lagi sholat. Lama udah? Sampai malam biasanya. Tukang nagih pulang, wah langsung. Aduh, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dijamin. Masih kurang? Ya Allah Gusti. Nambah lembah ya. Nambah loh. Mau aku nek gak mono, nambah. Ibu, kiai pun harus diirit-irit. Emang yang ngaji orang karya maju aja. Ya besok saya harus ke D4 Pandansari, ini besok. Semalam saya baru pulang tuh jam 2 ke rumah, tidur jam 3. Dilo boco wis ngiler. Mah, apa bah? Meski nafsu nih. Belas. Ganti wae persubuhan. Ya astagfirullah. Bu,
Kemarin ngisi saya di Wonorejo Senawar siang, kemudian malamnya ke Mekarjaya. Pulang dari sana sampai ke rumah sekitar 2:30. 4:30 sudah bangun. Sekarang ke sini, besok ke B4 Pandansari, bukan B4 Lilin, bukan Pandansari Pao. Besoknya lagi ke balik lagi ke Wonorejo, lanjut ke Sentosa. 8 ke B6, siangnya ke Lalan. Terus muter-muter. Saya sudah janji sama uminya, sama bunyai, don't worry bebe. Selama maulid kita jarang-jarang saja. Karena fisik harus dijaga. Langsung cemburu. Apa mah enak. Kemana-mana. Lihat yang cantik, lihat yang muda. Lihat yang mancung, lihat yang sipit. Rumahnya sebagai transit. Ya. Mama yang gosok, mama yang nyuci, mama yang apa segala macam. Ya, jangan-jangan nanti kalau sudah tua mama ditendang. Saya usap bahunya, don't worry bebe. Tenang saja. Kau adalah wanita satu-satunya yang tidak pernah tergantikan. Jujur saja mama, daripada harus buang mama, lebih baik nambah lagi. Ibu, ya, ayo peringatan Maulid ini kita jadikan sebagai momen untuk menyatukan ukhuwah, ya, persaudaraan, ya Bu. Bagaimanapun juga kita tidak akan terlepas dari orang lain. Maaf nyuwun sewu, terakhir dari Abah. Ya, yang kaya raya, yang sukses hidupnya berbelas kasih sama orang-orang yang miskin. Ya Bu, kenapa? Sekaya apapun sampean di karya maju, giliran mati yang ngurus orang-orang miskin. Serius Pak. Umumkan di musola al-ihsan, umumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah si A yang terkenal dengan hartanya yang banyak. Siapa yang berangkat ke kuburan bawa cangkul? Tukang manen, tukang gali, tukang muat yang tedangannya gede tanpa disuruh, tanpa diupah, betul? Belum pernah saya melihat yang jabatannya tinggi, mobilnya Fortune Pajero ke kuburan bawa cangkul. Orang nana, demi Allah orang nana. Kiai aja orang nana. Kiai enggak ada, kur iso ngatur. Maaf mas, kurang dalam dikit, dalamin dikit, lambemu kui kurang dalam. Singgali kemarau sudah setengah mati atau sih Bu, kalau ingin Anda sukses, Anda ingin selamat, yo berbelas kasih jiwa, asah, asih dan asuh, ya Bu ya. Hartanya jangan sayang dengan harta. Ingat, almal kalma fil bi'ri. Ini kan sempurnanya peringatan ini pasti dengan harta toh. Sedikit demi sedikit dikumpulkan. Ini saya jelaskan kepada jenengan. Almal kalma fil bi'ri. Harta itu bagaikan air yang ada di dalam sumur. Dengarkan Bu. Harta itu bagaikan air yang ada di dalam. Ketika saya bertanya, adakah sumur yang tidak pernah dipakai sama masyarakat, kok airnya nambah? Kira-kira kalau ada sumur yang tidak pernah dipakai sama sekali, airnya nambah apa netap? Netap. Saya belum pernah melihat sumur nggak pernah dipakai kok bluber sampai ke jalan-jalan. Nggak ada. Artinya harta kalau nggak disedekahkan, ini nggak pernah akan bertambah. Tapi kalau sumur kita timba, dengan 2 timba akan datang sumber air yang baru, yang lebih jernih. Yang lebih penting lagi, punten nyuwun sewu, jangan coba-coba Anda minum dari sumur yang tidak pernah dipakai. Jangan coba-coba Anda mandi dari sumur yang tidak pernah dipakai. Kenapa? Banyak bisa di dalamnya. Kalau dibuat mandi bisa gatal-gatal, kalau dibuat minum jadi penyakit. Harta kalau tidak disedekahkan akan menjadi penyakit yang susah cari obatnya. Makanya kalau jenengan sekarang stroke, asam urat, kolesterol, darah tinggi, tanyakan. Jangan-jangan Anda bahil, koret, medit, mekikit. Kedatangan kiai air zam-zam, ditawari malah, ngopi apa nyusu? Sekarapmu, kan gitu Bu, betul? Ayo, jangan sayang dengan harta, Ibu, Bu. Makanya nyuwun sewu, kalau ada di Karya Maju, Ibu punya saudara, punya bapak, ya, punya saudara, punya bapak sekarang. Sakit, berobat kemana-mana sudah, ke dokter sudah, terapi sudah, juga nggak kunjung sehat. Terakhir bersedekahlah.
Zakatlah, keluarkan zakat Anda, saya yakin. Bersama sedekah yang Anda keluarkan, bersama itu pula penyakit Anda akan ikut keluar. Yang terpenting, kalau Anda masih punya orang tua. Ada yang masih punya orang tua, Bu? Ada ya? Masih punya ibu? Masih ada semua? Ya. Ada yang sudah nggak punya? Sama seperti saya sudah yatim piatu, makanya harus 11 dikasihani. Bu, saya hanya pesan, saya mewakili seorang anak. Kalau ibu punya orang tua, bapak masih, ibu masih, hidup Anda sekarang sukses. Rezekinya lancar, ya sehat. Anda meninggalkan orang tua, tiba-tiba orang tua nelpon, "Nah, ibu sakit, nah. Nah, bapak sakit, nah." Jangan ngambil pusing, pulang. Pulanglah, Bu. Temui orang tua kita. Tinggalkan pekerjaanmu. Pekerjaan masih bisa kita cari dengan cara yang lain. Rezeki ada jalan yang lain, tapi membahagiakan kedua orang tua, nyuwun sewu punten, tidak pernah akan terulang untuk yang kedua kali. Tidak ada ibu kandung yang kedua, tidak ada ayah kandung yang kedua. Jangan-jangan ketika orang tua sakit tadi karena menahan rindu kepada anaknya. Percuma Anda datang bawa duit sekoper kalau orang tua sudah terbujur kaku. Mereka nggak butuh itu. Percuma Anda hiasi namanya dengan tinta emas di batu nisannya, mereka nggak butuh itu. Ayo, orang tua adalah segala-galanya. Makanya kalau sekarang ekonomi kita sulit, Bu, rezeki seret, jangan salahkan anak. Tanya pada diri sendiri, mungkin selama ini kita kurang sayang sama orang tua. Kalau rumah tangga Anda selalu ribut sama suami, sama istri, jangan salahkan anak. Tanya pada diri sendiri, mungkin kita kurang peduli sama orang tua. Betul? Harta orang tua itu ya harta anak. Tapi kalau harta anak susah, Pak, mau diakui harta orang tua. Betul? Bahkan maaf sekali, satu ibu mampu merawat 10 anaknya sehingga anaknya sukses dan berhasil. Tetapi belum tentu dari 10 anaknya yang sukses tadi mampu merawat satu ibunya. Apalagi orang tua tinggal sebelah, warisan entek, ambiar. Betul? Ya, mulai sekarang supaya ekonominya lancar, jadikan orang tua kita seperti raja dan ratu. Saya yakin rezeki kita akan mengalir seperti rezekinya raja dan ratu. Ya. Sampai di sini apa yang saya sampaikan begitu panjang sesuai harga. Alhamdulillah saya bangga diundang. Ibu mah enak ya. Yang ceramah mah sampai selangkangan tuh ngalir meleleh. Ya Allah. Kurang ya. Kalau kita selamanya sampai sore terus asarnya kapan? Percuma ngaji panjang-panjang kalau sholatnya di akhir-akhir. Betul ya, Bu? Kalau penasaran gampang, pinter kan gitu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang. Kalau ada kesempatan panjang Abah Sawid Hasan diundang, kan gitu. Sambal tomat soel peteuy tamat tah kayak gitu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.